Ini ada wujud penampakan. Sehingga orang make ini itu harus pada tempatnya. Contoh, mungkin nih nembak yang namanya ikan kuto, ikan nila. Kayak kita tadi memberi edukasi, ini ikan nila kayak gini deh, gitu loh maksudnya. Sambil bakar deh. Udah mateng deh, kegosong deh. Nila cepet banget ya matangnya ya. Cepet ini punyamu cepet nih. Nih, sampein dulu aja, yang bawah disikat dulu. Kita makan bareng ya mas. Oke, ayo. Wah itu Taruh sebentar, situ ya. daun. Jadi kesimpulannya teman-teman, bentar tak golek daun talas. Kesimpulannya itu adalah ketika sudah dikumpulkan maka ya toh bulek toh besano. Nah, yuk kene Dek. Taruh mana sini? Kene Dek. Jadi ketika dikumpulkan Dek itu orang yang punya bedil senapan. itu enggak, senapan itu angin. tidak sembarangan, gitu loh, tidak sembarangan dalam apa namanya memakai senapan yang dia punya, gak ngawur ngono deh, gak ngawur. Lah naik nganggung ini ki nembak seliro sampai berkilo-kilo kayak gitu, terus dieksploitasi berlebih, lah sing mangan apa jenenge tikus sapa? Lah kan kayak gitu. Termasuk rusak rantai makanan juga. Rantai makanan, padahal Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu ya, itu sudah membentuk ekosistem alam dunia ini sesempurna mungkin. Dan dirusak oleh siapa ya? Tidak terjadi kerusakan di darat dan di laut kecuali atas ulah tangan manusia. Makanya kita harus metani dewe. Ini baru dari kasus petani, pekebun, Belum yang lain-lain. belum yang lain gitu loh. Oke. Nah, kita makan dulu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Amran, Pak Menteri Pertanian, salam hormat, saya salut kejenengan. Selain daripada ketegasan itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Dengan cara itu Pak, ini enggak dengan itu. Saya harap kita mulai dari dalam dulu mas. dari akar rumput, dari akar rumput gitu. Jadi kalau itu nggak dilakukan percuma. Bapak ngasih bantuan apapun percuma. Ngasih komben, ngasih percuma gitu loh. Karena akar rumput permasalahannya adalah hama. Bangun setiap pematang sawah, rumah-rumah, burung apa namanya? Hantu ya? Hantu. Terus burung cendat-cendat yang melihara harus berizin. Harus dilepas kalau nggak ada izin supaya apa? Alaminya kebentuk lagi gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi untuk Pak Amran, bukan saya ini adalah saya sayang kepada jenengan supaya Indonesia menjadi lumbung pertanian pangan dunia. Karena SDM-nya luar biasa. SDA-nya luar biasa, SDM-nya yang perlu kita sadarkan gitu. Oke? Nah, itu dari satu problem, belum problem yang lain. Makanya senapan itu, teman-teman yang punya senapan ojo sembrono. Ya. Senapan itu harus dipakai pada tempatnya. Ojo mbok bedili manuk sing gak enek guna. Pengen iwak ya neng pasar tuku ayam potong. Wis ngono lho. Gampang malah dia mas ya. Manuk emprit mbok bedili, manuk apa? Oh Dek, mantap Dek. Wih. Mantap ya. Dek. Dan rasanya masih manis-manis betul. Seger ya mas. Kelingan masa kecil ini. Berarti banyak ya karena di waduk sini ya? Banyak. Banyak banget ya? Banyak sekali. Tapi apa? Iki dulunya emang asli waduk. Waduk kan buatan ya mas ya? Ini buatan. Buatan ya? Dulunya apa berarti? Tadi ceritanya, ini dulunya itu sebuah petilasan. Dan iya untuk orang-orang tirakat di sini. Ada juga kuburan-kuburan di dalamnya. Kuburan? Di dalam. Berarti enggak apa kayak dulunya lahan kebun atau apa? Bukan ya? Jadi selain itu memang ini pemukiman, terus juga pekebunan, juga sawah, gitu di daerah area sini. Jadi di situ apa? Dibangun. Mulai dibangun dikerjakan itu tahun 92 mengingat krisis air di wilayah Beringin, Dero dan sekitarnya itu ceritanya gitu. Beringin, Dero, kecamatan ya? Ya, terus Saandahan itu Dung Perahu dan sebagainya sehingga ini suplai ini digunakan masyarakat untuk mengairi perkebunan.
iya, kayak benar, gitu. benar. Ceritanya dibuat ini. Benar. Ya itu hukum alam, yang mau berubah pasti ada hal yang dikorbankan. Dan itu sesuai dengan Sabdo Pandito Ratu leluhur sini yang dulu nyabdo bahwa suatu saat akan ada dua gunung berdempetan yang dihubungkan oleh air. Enak iwak wader mangan pari. Ya dulu kebun, orang mikirnya janggal loh. Kok bisa ya iwak wader mangan pari nang kene daratan. Ya ternyata dibuat waduk. Waktu itu masih ada padi-padinya, terus ketika padi mulai menguning jadi waduk, ikan wader ada, makanlah pari. Itu sanepannya, kiasannya apa orang dulu yang meramal sakti mandraguna itu dulu ciptain gitu. Kayaknya udah matang. Udah matang gitu Mas. Mantap ini. Biar garing dikit. Mantap. Jadi ceritanya gitu Dek, tentang apa? Tentang terbentuknya waduk ini gitu. Ya di tempat ini artinya kita bisa simpulkan sendiri bahwa di sini bukan waduk yang untuk main-main. Artinya kalau ke sini kita harus juga berhati-hati gitu Dek. Adab lah ya Mas. Beradab, berhati-hati dan beradab gitu Dek ceritanya. Mantap Mas. Wow. Mantap. Keren. Oh, bisa dapat kode ini Mas. Ya, sampai iya. nentuke kan mantap iku. Ini tadi ya rezeki lah, ceritanya rezeki. Kalau rezeki kan nggak kemana. Oh berarti sampai senapan ini cuma buat itu ya? Iya, kalau saya senapan itu ikan. buat edukasi teman-teman supaya teman-teman nggak sembarangan dalam apa memakai senapan untuk hal-hal yang berburu yang buru seliro sampai aduh parah ngono kayak saya itu ngelus dodo. Jadi melalui video ini kepada teman-teman mohon maaf saya tidak apa namanya mengatakan pekerjaan Anda jelek, tapi saya yakin ada pekerjaan yang jauh lebih mulia dari sekedar itu. Ya, pikirkan untuk yang lainnya. Generasi kita 50 tahun, 100 tahun ke depan. Jangan memikirkan untuk saat ini saya yang penting bisa makan, jangan. Ya, seliro itu adalah salah satu ya reptil yang kalau makan indil, tikus itu sak glogokan itu langsung telan ya. Langsung telan banyak, Dek. Biawak itu kan termasuk aku juga main reptil ya Mas. Oh, reptil, ya? ini paham. Main reptil biawak itu juga di alam liar. Dia tuh lebih suka makan bangkai juga. Tuh, jadi naik bangkai dimakan biawak artinya apa, Dek? Artinya dia pembersih lingkungan, gitu loh. Jadi sisa-sisa yang sampah yang bangkai ayam, bangkai apa, jadi airnya jadi bersih, nggak sampai itu. Itu ekosistem luar biasa. Iya, bangkai ikan pun kan mungkin kalau mati pas di pinggir ya bisa dimakan biawak. Dimakan biawak. Ini mati kan juga bikin perairan itu juga rusak. Betul. Amoniak racunnya karena pembusukan itu. Gitu, brother. Jadi saran saya untuk teman-teman yang yang sudah melakukan perburuan reptil, stop. Ya stop, biarkan alam punya caranya sendiri gitu. Benar. Oke, siap. Sebentar Dek. Dari gemericik air ini saya merasakan ada energi yang cukup besar. Ini sudah kode alam ke saya. Saya akan coba menelusuri teman-teman ke lokasinya, ke titiknya. Ya, saya merasakan ada energi. Itu taruh sini aja Dek, nanti kegosongan. Ya. Sampean boleh ikut boleh enggak karena ini ada energi yang perlu saya datangin yang sifatnya berseberangan dengan dimensi manusia. Gaib ya Mas. Ya. Saya itu Mas, kemungkinan kalau itu mohon maaf nggak bisa ikut. Oke. Soalnya pamitnya kan tadi jalan-jalan. Oke, siap, daripada kenapa-napa. Nanti lihat surabolangnya ya. Nggak apa-apa, nanti nomor admin di situ kita bisa kontak lebih lanjut. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih banyak dapat teman ngawi. Sama-sama senang petualang toh. Siap, yuk. Saya tak nyelesain panggilan ini ya, Dek ya. Makasih banyak. Monggo, Mas. Yuk, terima kasih.
Allah, 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 Allah. Oke, teman-teman, ini sepertinya kode alam yang disampaikan oleh bapak-bapak Mbah Kung tua, sesepuh tua yang ada dalam dimensi di awal yang saya katakan tadi waktu di punden tadi. Itu kita kayaknya simbolisasinya sudah sangat jelas. Saya tadi coba menerawang, itu nggak jauh dari sini. Yuk ikutin kita. Ini peralatannya kita bawa ke mobil semua.